Saudara-saudara yang sama dikasih dalam Tuhan, ada begitu banyak sukacita yang kita rasakan di masa-masa sekarang, sekalipun pergumulan kita karena penyebaran virus dan berbagai pergumulan-pergumulan dalam bagian kehidupan kita yang lain semakin erat mengikat kehidupan kita. Karena kasih Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Kasih Tuhan itu bisa berupa kekuatan, penghiburan, dan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Dan sebenarnya setiap hari Tuhan menginginkan kita untuk menjalani hidup kita dengan terus tekun untuk memahami dan juga dalam melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita melalui firman-Nya. Dan oleh karena itu hari ini kita akan kembali membaca firman Tuhan. Mari kita memohon pertolongan kasih Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami bersyukur Tuhan mengaruniakan hari baru kepada kami. Dan di dalam semua ini Tuhan, kami akan membaca bagian firman-Mu, mampukan kami mengawali hari ini dengan kekuatan firman-Mu, agar kami sungguh-sungguh mengerti mengapa kami ada di tengah-tengah pergumulan saat sekarang ini dan bagaimana kami keluar dari pergumulan kami dengan tetap mengandalkan kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami akan membaca firman-Mu Tuhan, kuatkan mampukan kami mengertinya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 17 sampai ayat yang ke-24. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepada aku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Amin. Demikian firman Tuhan. Kiranya kita sungguh-sungguh dapat memahami bahwa kekuatan firman Tuhan itu dapat mengubah semua bentuk bagian kehidupan dan apa yang kita rasakan menjadi bagian kepentingan Tuhan dan berkat Tuhan kita rasakan di dalamnya. Saudara-saudara, di dalam pergumulan kita hari-hari ini, atau katakanlah di dalam seluruh bagian pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan di zaman sekarang ini, ada begitu banyak persoalan hidup yang sebenarnya bisa kita lalui dengan baik kalau kita meyakini tentang tujuan dan arah kehendak Tuhan bagi kita dan di dalam pelayanan kita untuk menjalani kehidupan ini dengan baik. Rasul Paulus dalam pelayanannya selalu mengevaluasi akan orientasi hidup dan pelayanannya bagi Tuhan, dan kita perlu belajar dari bagian ini. Kalau kita bisa kelompokkan, ada beberapa hal yang kemudian dilakukan oleh Rasul Paulus dalam bagian itu. Pertama, Rasul Paulus memiliki konsep pelayanan yang jelas. Ia tidak ragu sedikit pun akan panggilannya sebagai pekabar Injil, meski itu berarti bahwa penderitaan atau kematian pasti sudah menantinya di depan sana. Ayat 20 dan ayat 24.
Yang kedua, Paulus tidak hanya ingin menyenangkan telinga pendengarnya. Sasarannya adalah supaya orang berbuat dan bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya ia memberitakan Injil baik kepada orang Yunani yang tidak mengenal Allah maupun kepada orang Yahudi yang ingin membunuh dia. Ia bahkan berkata bahwa ia telah memberitakan Injil kepada semua orang, baik yang diselamatkan maupun yang akan binasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, Paulus berorientasi pada tujuan akhir, yaitu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada dia. Paulus melayani bukan untuk kebesaran namanya atau untuk mengumpulkan kekayaan. Motivasi Paulus adalah untuk menyenangkan Tuhan dengan cara mencapai garis akhir yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Dan yang keempat itu, saudara-saudara, adalah bahwa Paulus adalah pelayan Tuhan yang tidak suka untuk mengemis. Ia tidak hidup dari berbagai pemberian. Ia bekerja keras untuk membiayai pelayanannya dan pelayanan rekan-rekan sekerjanya pula, serta mencukupkan kebutuhan mereka yang bahkan berkekurangan pada saat itu. Saudara-saudara, di situ luar biasanya Rasul Paulus ini. Rasul Paulus memusatkan hidupnya pada Kristus, sehingga Kristuslah yang ia utamakan. Dirinya, penghidupannya, bahkan nyawanya sekalipun rela dia nomor duakan, asalkan Kristus dimuliakan dan semakin dikenal oleh banyak orang. Saudara-saudara, di tengah-tengah kesulitan kita, di tengah-tengah pergumulan kita yang begitu berat saat ini, ada selalu pertanyaan bagi kita semua. Apakah orientasi dan tujuan kehidupan kita sebenarnya di tengah-tengah penderitaan dan pergumulan seperti sekarang ini? Jika kita masih berorientasi dan memusatkan pikiran kita kepada hal-hal yang kemudian tidak berhubungan dengan kepentingan kerajaan Allah, seperti materi dan seterusnya, maka kita salah dalam bagian itu. Marilah kita seperti Rasul Paulus, kita menomorsatukan orientasi kita selalu terpusat kepada apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Ingat, kita semua adalah orang-orang yang telah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Dan tujuan penyelamatan itu tentulah bukan hanya menjadikan kita berhasil secara duniawi, tetapi yang lebih utama itu adalah bagaimana supaya kerajaan Allah melalui keselamatan yang telah dinyatakan kepada kita, kita beritakan itu, kita wartakan itu melalui semua apa yang bisa kita lakukan di tengah-tengah seluruh bentuk pelayanan dan kegiatan hidup kita, sehingga setiap orang di sekitar kita akan merasakan anugerah dan berkat Tuhan yang luar biasa, sekalipun kita berada di tengah-tengah kesukaran, kesulitan, penderitaan dan duka cita seperti sekarang ini. Saudara-saudara dan saya terpanggil untuk terus menyatakan kemuliaan Allah, pekerjaan Allah, berkat Allah dalam seluruh bagian kehidupan kita, suka maupun dalam duka. Saudara-saudara, melakukan itu tentu banyak tantangan, tentu banyak pergumulan, dan bahkan tentu banyak pengorbanan yang dibutuhkan dari kita. Tetapi ketika kita melakukannya semua untuk Tuhan, berkat kasih Tuhan terus akan mengalir dalam kehidupan kita, dan itu yang merupakan kekuatan bagi kita untuk terus melanjutkan kehidupan dengan terus melayani Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur jika atas kemurahan Tuhan kami dapat menjalani hidup kami setiap hari dengan baik. Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa mendoakan seluruh keberadaan kehidupan anggota jemaat-Mu Tuhan. Terlebih bagi mereka yang sakit, Nyonya Esther Zainuddin, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya CH Dengen, Nyonya Matius Ruru, Nyonya Evi Rama, Bapak Terandi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni S. Lakbur Lawal, Bapak Markus Pasak, Nyonya Esther Mangesa, Esther Mangase, Nyonya Martina Rombe, Nyonya Joni Doa, Liliani, Nyonya Palimbunga, Bapak Iye Salulinggi, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Wawan Setia Hartono, Joshua Lele Padang, Nyonya Yunus Sarira. Kami juga mau berdoa mendoakan Bapak Markus Tonapa, Nyonya Markus Tonapa, Nyonya Margareta Sarra,
Nyonya Matilda Timisela, Nyonya JS Bande, Naftali Mina, Bapak Matius Lantang, Bapak Ardi Danari, Nyonya Ana Mangea, Bapak M Pasalongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Ermin Bongga, Nyonya Sofia Nasrim, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Aris Lambe, Nyonya Selvi B. Silambi, Nyonya Martin Bale, Nyonya Damari Sirri, Bapak Sugeng Prihatno, Bapak Martin Karangan, Bapak dan Nyonya Lusito, Bapak Yakobus Pagiling, Bapak Yan Ruruk, Nyonya Albertin Panderot, Ibu Pendeta Jumiarni Kanuna, Nyonya Peter Tenna, yang berdoa mendoakan Bapak Sony dan Ibu Sony, Bapak dan Ibu Sony Pandin. Kami juga mau berdoa mendoakan Bapak Martin Pairunan dan Ibu Eli Panggalo Pairunan, dan mungkin ada yang tidak sempat kami sebutkan namanya yang sakit. Ingatkan mereka Tuhan bahwa pergumulan karena sakit penyakit ataupun pergumulan yang lain itu tidak akan pernah membatasi kami untuk merasakan kehadiran Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa memikirkan bahwa kuasa kasih Tuhan ternyata juga berlaku bagi kami yang sakit, yang bergumul, yang menderita, yang berduka cita, supaya dari semua pengalaman pahit seperti ini kami terus mengalami anugerah dan kasih Tuhan, dan kami bisa berbagi kepada orang lain bahwa percaya kepadamu dan setia dalam kepercayaan itu, sekalipun kami pada akhirnya mempertaruhkan begitu banyak hal termasuk nyawa dan hidup kami sendiri, tetapi kami setia di dalam Tuhan. Kami akan mendapatkan jawaban yang luar biasa bahwa Tuhan akan senantiasa mengaruniakan anugerah dan berkat bagi kami. Kekuatan, penghiburan itu hal-hal yang luar biasa yang Tuhan bisa nyatakan kepada kami dalam pergumulan dalam kehidupan kami hari-hari ini. Berkati pula jemaat-Mu Tuhan dalam membangun, dalam juga senantiasa melakukan kegiatan pelayanan yang lain. Biarlah di dalam semua itu kasih dan anugerah Tuhan sungguh-sungguh kami rasakan. Kami terus berdoa mendoakan pergumulan kami di masa pandemi ini. Sekalipun Tuhan keadaan di sekitar kami semakin dalam, semakin besar, jangan biarkan kami Tuhan diliputi oleh kebesaran ketakutan dan kebesaran kekhawatiran, tetapi biarlah iman kami semakin besar dan semakin kuat berakar di dalam Tuhan. Kami percaya pergumulan hari-hari ini adalah kesempatan bagi kami untuk semakin setia dan merasakan anugerah Tuhan dalam kesetiaan kami kepada Tuhan tersebut. Bapa di surga, hari ini kami akan jalani, mampukan kami menjalaninya dengan baik. Mohon ampun atas segala salah dosa yang sering kami lakukan melawan kehendak-Mu Bapa, dan terima kami karena kami datang berdoanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Teruslah menjalani kehidupan dan tetap setia kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita yakin pergumulan dan penderitaan kita hari-hari ini terus akan membawa kita kepada pengalaman yang sungguh, pengalaman rohani yang dewasa di dalam memahami kehadiran Tuhan yang luar biasa justru dalam kelemahan-kelemahan kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.